Halo sahabat hidup, Valentine erat kaitannya dengan memberikan kado yang spesial untuk orang kita sayang. Biasanya sih ke pacar, tetapi kali ini Valentine ini sangat bermakna karena ada orang muda Katolik yang sangat inspiratif memberikan bukan hanya untuk orang yang disayang, tetapi untuk gereja. Dia adalah Albertus Gregory Tan, seorang penerima Kick and the Heroes di tahun 2022. Halo Kak Greg, apa kabar? Hai Vel, apa kabar? Cerah sekali hari ini. Iya, puji Tuhan ya, sangat happy dan sangat bersyukur Wah, hari ini. Kenapa hari ini sangat spesial buat Kak Greg? Hari ini secara momen ya tentu sangat spesial untuk saya dan teman-teman orang muda yang bergabung di Yayasan Viniade ya, karena hari ini kami menandai dengan penuh syukur pencapaian untuk pelayanan kami untuk Gereja Indonesia. Pada hari ini kami memasuki gereja yang ke-200 hari ini yang memang kami bantu dan kami bangun di seluruh wilayah Indonesia. Makanya hari ini kami sangat bersyukur dan sangat bergembira bersama dengan banyak umat yang selama ini sejak tahun 2011 selalu berjalan bersama kami, juga bersama dengan begitu banyak orang baik, orang-orang Katolik di Indonesia dan juga yang ada di luar Indonesia yang selama ini juga selalu setia mendukung pelayanan ini sampai hari ini. Baik, wah udah gereja yang ke-200 ya Kak? Iya, yang ke-200. Wow, itu rahmat Tuhan yang luar biasa sekali Kak. Oke, sahabat hidup, mungkin dengar nama Kak Greg ini selentingan, tapi Kak Greg mau dong cerita tentang Kak Greg itu seperti apa, kesibukannya seperti apa sih? Saya setiap hari, pekerjaan utama saya adalah ya tentu bukan di yayasan ya. Jadi saya tidak bekerja di yayasan. Setiap hari saya seorang banker, saya bekerja di sebuah bank swasta di Jakarta. Ya tentu sebagai seorang karyawan saya punya kesibukan yang luar biasa dari hari Senin sampai Jumat. Tetapi di luar itu saya juga merasa terpanggil bagaimana saya juga harus bisa membagi waktu antara pekerjaan profesional saya dengan pelayanan saya di yayasan. Jadi selain bekerja, saya juga melayani di yayasan bersama dengan puluhan orang muda. Mereka juga punya pekerjaan masing-masing dan kami bahagia sekali bahwa kami tetap bisa melakukan sesuatu, bisa memberi sesuatu yang positif untuk sesama di samping waktu-waktu utama kami yang memang juga sudah tersita untuk pekerjaan. Jadi kami berusaha bagaimana bisa memanage waktu itu dengan sangat baik. Iya. Iya, itu pasti sibuk banget ya Kak. Betul. Membagi antara pelayanan dan pekerjaan yang profesional ya Kak. Kak Greg punya saudara? Saya 2 bersaudara, saya anak bungsu. Oh, anak bungsu. Ya. Anak bungsu tapi punya hati yang besar ya untuk membantu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke Kak. Kakak ini kan Yayasan Viniade erat kaitannya dengan Valentine. Ada apa sih di Valentine itu? Iya, tentu tidak direncanakan ya, tidak direncanakan karena ya bertepatan saja ya tahun 2011 tanggal 14 Februari ya mungkin ya momen itu juga bertepatan di mana ya saya sungguh-sungguh merasa dikasihi oleh Tuhan ya, merasa dikasihi, merasa dicintai. Jadi memang saya percaya bahwa ini juga bukan kebetulan bahwa tanggal itu saya pertama kali mencoba untuk menggalang dana lewat sosial media. Pada waktu itu lewat Facebook. Jadi tanggal itu adalah tanggal pertama saya mencoba memposting penggalangan dana saya yang pertama untuk gereja di tanggal 14 Februari 2011. Tentu dalam perjalanannya ternyata tidak mudah karena pada waktu itu kan memang crowdfunding itu kan sesuatu yang masih sangat tabu sekali di Indonesia. Jadi memang menggalang dana, apalagi khususnya untuk gereja, untuk lingkup gereja Katolik sendiri itu bukan sesuatu yang common pada waktu itu. Jadi ya tentu selama beberapa bulan pertama saya tentu mengalami banyak sekali kendala ya, penolakan, kesulitan, bagaimana orang melihat bahwa apa yang saya lakukan ini sesuatu yang tidak biasa, yang terlarang dalam tanda kutip. Jadi saya tidak mendapatkan dukungan pada waktu itu, pada awal memulai. Nah tetapi ternyata setelah kita coba berulang, lalu kita mulai berpikir gimana ya caranya supaya orang itu bisa mulai percaya, bisa mulai tergerak untuk mau mulai berbagi, yaitu memang
akhirnya kita mencoba untuk mulai menarasikan pengalaman-pengalaman iman itu dengan baik. Nah, tapi memang yang saya ingat adalah pada tanggal 14 Februari 2011 itu saya pertama kali mengklik Facebook saya, status saya untuk menggalang dana pertama kali. Ya, jadi itu yang saya ingat menjadi titik awal mula di mana saya bukan secara ofisial sih, pertama kali mencoba masuk dalam gerakan sosial ini gitu ya. Jadi memang itu semua dimulai pada tanggal itu. Tentu sebelumnya ada banyak sekali pengalaman di mana pengalaman-pengalaman spiritual itu yang menggerakkan saya akhirnya untuk mau memulai karya kasih ini. Sebelum memulai karya kasih ini, Kak, apa sih yang melatar belakangi? Katanya Kakak itu suka keliling Indonesia, jalan-jalan lah begitu. Iya, jadi hobi saya memang traveling. Kalau dibilang keliling Indonesia pada saat itu belum, karena memang saya kan waktu itu masih kuliah ya. Tentu saya masih belum punya banyak sumber daya untuk bisa saya pergi kemana-mana. Tapi yang jelas pada waktu itu memang saya pergi ke sebuah daerah di pantai barat Sumatera. Memang pada waktu itu untuk berlibur sekaligus untuk live in di sebuah biara. Karena pada waktu itu memang saya ingin sekali menjadi seorang imam. Jadi saya live in ke sana dan saya pergi menjumpai para pastor di sana, dan pada hari Minggu itu memang ada kesempatan kami pergi untuk melayani umat yang ada di kampung-kampung yang terpencil di sana, dan saya ikut ke sana. Jadi memang pada momen itu saya bertemu dengan banyak orang Katolik di pedalaman yang hidupnya sangat miskin, sangat kekurangan, tetapi yang saya lihat adalah meskipun mereka berkekurangan, mereka tidak kehilangan sukacita. Itu yang saya lihat bahwa ternyata kita hidup di dunia ini bahagia atau enggak itu tidak melulu ditentukan oleh apa yang kita punya. Gitu. Jadi dengan kehadiran saya di antara mereka bergembira, mereka tertawa, mereka bisa sharing tentang kehidupan mereka, sharing tentang iman mereka. Itu yang membuat saya akhirnya sebagai orang muda merasa sangat tersentuh sekali, karena saya lahir dan besar di Jakarta dan saya tidak pernah merasakan pengalaman-pengalaman yang demikian di Jakarta. Itu yang akhirnya membuat saya mulai berpikir, kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan buat mereka? Apa ya yang bisa saya perbuat untuk umat yang ada di pedalaman yang hidupnya di bawah garis kemiskinan, tapi mereka tetap bersukacita, mereka tetap berusaha untuk percaya kepada Tuhan, tetap datang ke gereja untuk misa. Itu sesuatu yang buat saya sangat luar biasa. Mungkin kalau keadaan kita saat ini baik-baik saja, ya semua orang banyak yang demikian. Tapi kalau kita dalam keadaan yang sangat sulit, makan pun susah, tapi kita masih tetap berusaha mengatakan Tuhan itu baik, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, jadi di tengah kesulitan hidup, keterbatasan hidup, kita tetap mampu untuk bersyukur. Itu sesuatu yang akhirnya menggerakkan saya secara pribadi pada waktu itu mulai berpikir, Tuhan kira-kira saya bisa buat apa ya? Saya bisa melakukan apa ya buat mereka? Nah, itu adalah pengalaman-pengalaman spiritual yang dirangkai dengan sangat rapi oleh Tuhan yang akhirnya mendorong saya untuk mulai berpikir, yuk kita mulai bergerak, yuk kita mulai buat sesuatu. Jadi pengalaman sukacita yang otentik itu yang mendorong betul. Kak Greg ya untuk membantu. Betul. Masuk ke diskresi itu ya. Wow, luar biasa. Ya, karena kan sebagian orang hanya batasnya hanya kasihan ya, tapi tidak aksi. Betul. Nah, tapi Kak Greg beraksi. Nah, setelah itu kan Kakak buka crowdfunding di Facebook ya. Dengan follower waktu itu berapa, Kak? Masih ingat? Sedikit sekali ya sebenarnya. Cuman karena saya masuk lewat sebuah fanpage gereja Katolik, memang anggotanya di situ ratusan ribu. Tetapi pada saat itu karena kita baru mulai pertama kali, orang-orang bertanya, ini benar nggak sih? Gitu. Jadi memang meskipun followernya banyak, tapi karena kita mulai sesuatu yang baru, orang merasa ragu gitu, merasa nggak percaya. Jadi ya dari sekian banyak nggak ada satupun yang bantu pada waktu itu ya. Kan waktu itu crowdfunding itu belum terlalu booming ya, Kak. Tapi Kakak kepikirannya itu kok bisa? Benar, jadi
Jadi tentu ide awalnya bukan crowdfunding. Saya hanya punya ide sederhana, gimana caranya orang bisa mau berbagi untuk mereka yang membutuhkan gereja pada waktu itu. Jadi ide awalnya adalah saya cuma posting, apakah ada orang yang tergerak mau bantu. Hanya sebatas itu idenya. Tapi ternyata setelah ada penolakan, lalu setelah sekian bulan mencoba nggak ada yang mendukung, sampai akhirnya ada sebuah pesan yang masuk kepada saya. Ada seseorang yang ingin membantu saya dan dia ternyata sesuai janjinya dia beneran kirimin saya uang $1 sebagai modal saya pertama kali untuk membangun gereja Indonesia waktu itu, sesuai dengan yang dia tulis di dalam suratnya gitu ya. Itu yang akhirnya mulai membuat saya semakin percaya, oh Tuhan tuh ternyata punya cara dan jalannya sendiri ya untuk membuat kita tuh yakin bahwa ya kamu memang sudah saya pilih dan saya tentukan untuk melakukan ini. Jadi ya setelah itu saya mulai mendapatkan sumbangan, donasi sedikit demi sedikit. Akhirnya mulai dari situ berpikir untuk membangun sebuah sistem donasi yang transparan, yang akuntabel, yang bisa dipertanggungjawabkan meskipun masih dengan cara yang sangat sederhana sekali. Nah, jadi mulai membangunnya semua dari benar-benar dari nol secara otodidak gitu ya. Jadi bagaimana melaporkan donasi yang masuk itu benar-benar satu persatu, dipublikasi, melaporkan progres, lalu mempertanggungjawabkan bagaimana penggunaan dana, semuanya itu dilakukan secara sederhana gitu ya. Sampai akhirnya setelah mulai berkembang, mulai berpikir, oh kayaknya saya harus bikin blog. Setelah itu bikin blog, setelah bikin blog, bikin website. Nah cuman memang kan semuanya sistem donasinya itu semua masih dengan cara yang manual gitu ya. Nah akhirnya setelah sudah semakin besar, oh ya mungkin kita sudah harus mulai masuk ke digital, akhirnya bikin website yang bisa berdonasi secara langsung, secara online. Makanya akhirnya bisa punya platform crowdfunding saat ini ya memang semuanya benar-benar dimulainya dari sesuatu yang sangat sederhana banget awalnya. Dan memang pasti awalnya tidak terbayang akan bikin platform crowdfunding, enggak. Karena memang niat awalnya itu cuman ya udah yang penting saya bisa dapat duit, bisa dapat donasi dari orang baik yang bisa saya salurin. Cuma itu aja ide awalnya. Cuma ternyata rencana Tuhan itu kita nggak bisa duga dan kita nggak bisa halangin ya. Kalau Tuhan bilang kamu harus lakuin, kamu yang penting kerjakan saja. Kedepannya akan menjadi apa itu urusan saya gitu. Nah itulah jadi saya dan teman-teman berusaha untuk taat saja. Tuhan mau apa saya lakukan gitu. Jadi akhirnya bisa seperti sekarang ya sudah saya syukuri segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik, berkembang makin besar dan akhirnya sekarang tentu banyak sekali orang yang mendukung karya baik ini ya. Itu yang kami rasakan sih sampai hari ini. Wow, aku tuh kayak dengar kisah Santo Fransiskus Assisi nggak sih Kak? Kayak Francis bangun gerejaku. He built my church, dia bilang ya. Yes, ya. Dan itu ya juga yang sekarang ada Francis milenial ya Kak ya. Francis milenial. Nah kan tadi Kakak bilang bersama teman-teman. Dimulai dari berapa orang tuh teman-teman yang gabung? Jadi awalnya selama 5 tahun pertama itu saya sendiri. Saya berusaha untuk bagaimana membangun sistem awal itu dulu semua sendiri. Setelah sudah semakin besar, semakin berjalan baik, donasi juga sudah makin besar, makin banyak orang yang mulai menghubungi gimana caranya bisa dibantu. Jadi memang ketika sudah semakin meluas dan dikenal orang, saya mulai berpikir saya nggak mungkin gerakan ini hanya hanya dikerjakan oleh satu orang. Karena saya merasa bahwa gerakan ini tentu bukan gerakan pribadi, dan saya percaya bahwa Tuhan juga meminta saya untuk mengajak orang-orang muda yang lain yang mungkin juga punya hati yang sama gitu. Jadi akhirnya waktu itu mencari dan akhirnya bertemu dengan 8 orang muda lain. Terus akhirnya 8 orang muda ini yang bersama saya duduk bersama, kami mulai berdiskusi dan mulai merencanakan pada waktu itu untuk membangun satu
yayasan yang berbadan hukum pada waktu itu. Karena kan selama ini memang belum berbadan hukum, jadi semuanya atas nama saya pribadi. Nah, jadi akhirnya tahun 2017 pada waktu itu mulai terwujud, kami bikin satu yayasan di tanggal 15 Agustus 2017 namanya Yayasan Vinia Day. Nah, sejak saat itu jadi semua gerakan-gerakan sosial kami istilahnya dilegitimasi lah secara hukum Indonesia gitu. Jadi maksudnya supaya segala sesuatu yang kami lakukan itu memang semua ada aturannya lah gitu. Jadi tidak menyalahi apapun. Jadi semua berizin dan semua sudah dilakukan ya sesuai dengan undang-undang gitu. Jadi sejak dilakukan pendirian yayasan ya tentu semua kegiatan sudah berjalan berdiri atas nama yayasan semuanya. Setelah menjadi yayasan tentu cara kerja berubah karena kan dulu sendiri sekarang bersembilan. Ya tentu ada banyak perbedaan lah gitu ya. Dulu yang biasanya mungkin saya ambil keputusan sendiri, sekarang semua ada teman-teman. Semuanya menjadi lebih rapi, lebih sistematis, lebih terkoordinir semuanya. Nah, efek baiknya juga dengan adanya yayasan berbadan hukum juga orang semakin lebih mudah untuk percaya karena semuanya dengan terang benderang orang bisa dengan mudah mencari akses, mencari informasi tentang yayasan. Ya akhirnya donasi juga makin besar juga akhirnya gitu. Jadi saya percaya bahwa ya gerakan ini sekarang bukan gerakan saya pribadi, ya memang saya yang mendirikan, tetapi saya ingin mimpinya adalah bisa menginspirasi begitu banyak orang muda. Ayo dong kita bisa berbuat sesuatu loh untuk gereja, untuk sesama. Jadi akhirnya sekarang ada 38 orang muda. Mereka tersebar di berbagai keuskupan di Indonesia, terutama di keuskupan-keuskupan di mana kami memiliki banyak sekali proyek sosial di sana. Jadi mereka yang membantu untuk memanage semua proyek kami yang ada di daerah, dan mereka juga yang membantu untuk memonitoring dan segala macamnya. Jadi semuanya bisa berjalan dengan baik, ya tentu karena ada mereka semua juga yang membantu gitu. Menarik Kak, namanya Vinia Day itu apa sih artinya Kak? Ya, Vinia Day artinya kebun anggur Tuhan. Ya, jadi diambil mengapa diberi nama Vinia Day karena ya memang kita melihat begitu banyak orang Katolik di Indonesia yang masih sangat perlu untuk disupport, masih sangat perlu untuk dibantu. Jadi kami melihat tuayan itu banyak banget ya. Tapi siapa sih orang yang mau terpanggil untuk mau bekerja untuk menolong? Itu kan tidak banyak. Jadi ya kita melihat bahwa kebun anggur Tuhan tuh begitu luas, begitu banyak yang harus dipanen, tapi nggak ada pekerjanya. Jadi akhirnya kami berikan nama itu dengan harapan semakin banyak orang muda yang mau secara berani, secara sadar mau menjawab iya kepada Tuhan untuk bekerja melayani Dia di kebun anggur. Oke, kebun anggur Tuhan dan pekerja yang sedikit. Tapi sekarang Kak Greg mampu mengumpulkan para pekerja-pekerja orang muda semua ya Kak Greg? Semuanya orang muda. Semuanya orang muda. Itu kalau Jala Kasih sendiri kaitannya dengan Vinia Day apa tuh Kak? Jala Kasih jadi gini, jadi sejak menjadi sebuah platform crowdfunding tentu ya namanya kita perlu punya sebuah brand gitu ya, karena kan yang namanya sebuah company gitu ya, itu kan perlu punya sebuah brand tentang produk. Kalau dalam hal ini adalah gerakan kasih yang mereka lakukan, yang kami lakukan, akhirnya kami beri nama Jala Kasih. Jadi kami sekarang memang lebih banyak dikenal dengan nama Jala Kasih, tetapi dimanage oleh Yayasan Vinia Day. Jadi memang orang-orang mengenalnya Jala Kasih ini adalah sebuah platform crowdfunding digital yang memang menjadi sarana bagi banyak orang, khususnya untuk gereja Katolik dan anak-anak Katolik yang tinggal di pedalaman yang ingin sekolah lebih tinggi, tetapi mereka tidak mendapatkan akses dan sumber daya yang memadai untuk bisa sekolah, menggunakan platform ini untuk mencari orang baik yang mau untuk membantu mereka. Baik itu untuk membangun gereja, untuk membiayai pendidikan, dan lain sebagainya. Banyak hal
yang bisa dilakukan lewat platform ini gitu. Jadi ada 2 segmen yang dibantu ya Kak? Betul. Membangun gereja dan membantu anak-anak yang sekolah. Anak-anak ini dari SD atau? Dari SMP sampai perguruan tinggi. Sampai perguruan tinggi, wow. Sudah berapa orang yang dibantu dan lulus Kak? Lulus dari perguruan tinggi? Iya, total dari awal kita bergerak di pendidikan kurang lebih sekitar 110 anak ya yang sudah kami bantu. Mungkin yang sudah lulus perguruan tinggi sekitar 10 anak gitu. Anak-anak ini dari daerah mana Kak kalau boleh? Anak-anak ini tersebar dari berbagai wilayah, dari Sumatera sampai ke Indonesia Timur, ke NTT. Jadi mereka berasal dari paroki-paroki pedalaman yang memang kami bantu selama ini. Jadi saat kami kunjungan, kami melihat begitu banyak orang muda di paroki itu yang tinggal bersama pastor karena mereka nggak punya biaya untuk sekolah. Jadi kami melihat anak-anak ini bisa kita tolong. Nah, jadi akhirnya mereka kita asuh, kita dampingi. Akhirnya mereka bisa sekolah dengan baik. Mereka tinggal di asrama dan ada pendampingnya. Jadi kami juga yang ada di yayasan juga memposisikan diri juga sebagai kakak asuh buat mereka. Jadi kami yang mendampingi mereka selama pendidikan sampai akhirnya bisa selesai. Jadi anak-anaknya tersebar dari berbagai Indonesia, tetapi saat ini berkumpul di satu tempat, di Yogyakarta. Jadi kami kerjasama dengan beberapa sekolah yang ada di sana untuk menampung, untuk menerima anak-anak kami dari berbagai daerah supaya mereka bisa sekolah di sana. Kenapa di Jogja Kak? Karena kota pelajar? Iya, betul. Kota pendidikan, kota pendidikan, lalu ya memang dari segi lokasi kan itu di tengah-tengah ya. Jadi bisa dijangkau dari Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Jadi memang akhirnya kami pilih di situ karena memang sangat-sangat tegis dan tentu situasi dan atmosfer Jawa Tengah dan Yogyakarta itu kan sangat mendukung untuk sekolah ya, untuk pendidikan gitu. Karena juga bukan kota yang hingar-bingar seperti Jakarta atau Surabaya gitu. Jadi kami memilih tempat itu juga dengan harapan anak-anak ini bisa fokus sekolah gitu ya. Karena mereka juga tidak tinggal dengan orang tua, tinggal di asrama. Jadi mereka memang datang ke sana dengan niat mereka bisa sekolah dengan baik dan bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik gitu. Pendidikan yang mereka pilih dipilihkan yayasan atau mereka memilih sendiri Kak? Mereka memilih sendiri, tetapi tentu dengan pendampingan dari kita. Terutama kalau mereka memilih jurusan saat perguruan tinggi gitu ya, program studi, itu juga sesuai dengan bakat dan potensi mereka yang memang kita lihat selama ini kita dampingi, kita melihat kurang lebih contohnya anak-anak ini punya potensi atau punya bakat di mana gitu. Jadi itu yang kita arahkan ya gitu. Tetapi juga ada anak-anak yang memang mereka memilih pure dengan keinginan sendiri gitu. Nah, jadi kita ya berusaha untuk mengikuti aja mereka mau jadi apa ke depan, kita support. Tetapi kita juga membantu untuk mengarahkan mereka sesuai dengan bakat dan potensi mereka. Karena kan juga cukup banyak anak di pedalaman juga mungkin yang nggak sadar ya, satu sebenarnya punya bakat apa, punya potensi apa gitu. Karena kan mungkin kalau di daerah itu ya Vel, anak-anak itu mungkin hanya terbayang, saya mau jadi pastor misalnya, saya mau jadi perawat, tentara, polisi gitu. Karena itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang mereka lihat, mau jadi guru, ya mungkin hanya itu. Tapi mereka nggak pernah lihat ada begitu banyak beragam macam profesi, pekerjaan di luar itu. Nah, jadi itu yang kami juga punya tugas untuk memperkenalkan itu ke mereka. Jadi komprehensif ya pendampingannya ya Kak. Terus adik-adik ini apakah dibekali soft skill juga Kak? Nah, sampai hari ini memang untuk soft skill masih belum terlalu intensif sekali gitu ya. Tetapi kita mendorong mereka itu untuk aktif dalam berbagai macam ekskul, kegiatan di luar sekolah, berorganisasi, dengan harapan ya mereka bisa punya banyak jaringan ya, punya banyak teman seluas-luasnya. Karena
saya percaya di zaman seperti sekarang kita perlu punya koneksi yang kuat, punya jaringan yang kuat, yang pada suatu hari nanti pasti dengan jaringan ini kita pasti akan terbantu gitu ya. Nah jadi saya dan teman-teman mendorong mereka untuk selalu aktif, proaktif dalam berbagai kegiatan di sekolah, karena saya yakin kegiatan ini punya banyak manfaat buat mereka. Lalu juga mereka punya banyak teman, punya banyak sahabat dari apa yang mereka lakukan itu, sehingga itu yang menjadi support system juga buat mereka. Tapi kalau misalnya soft skill yang secara real, memang saat ini kita belum begitu banyak memberikan ke mereka, gitu, karena mereka masih dalam pendidikan formal ya. Setelah mereka lulus Kak, apakah akan diarahkan, dibantukan, dicarikan pekerjaan juga atau mereka yang explore sendiri? Sejauh ini semua setelah lulus berusaha untuk mencari sendiri. Dan puji Tuhan sampai hari ini semuanya bekerja ya. Semuanya bekerja dengan baik gitu. Ya sejauh kita bisa bantu dengan jaringan juga yang dimiliki yayasan, kita juga ke depan harapannya juga bisa ikut membantu ya. Seandainya nanti juga udah pasti akan semakin banyak, tentu mereka juga butuh lapangan pekerjaan. Itu juga yang kita juga sekarang sedang persiapkan, karena bagaimanapun kan di yayasan begitu banyak orang baik yang selama ini menjadi donor untuk yayasan. Mereka juga punya bidang pekerjaan di mana mereka juga pasti butuh pekerja. Itu yang juga sekarang kita pikirkan gimana caranya ini bisa terkoneksi ya, terutama dengan program orang tua asuh yang kami miliki. Seharusnya itu bisa terwujud gitu ya, bahwa anak-anak yang sudah mereka biayai mungkin kelak setelah mereka selesai mungkin juga bisa bekerja di tempat mereka, misalnya begitu. Jadi itu yang masih menjadi PR juga buat kita, gimana caranya anak-anak yang sudah kita biayai ini akhirnya bisa hidup dengan mandiri ya, bisa memberdayakan dirinya sendiri pada akhirnya. Gitu. Menarik tuh program orang tua asuh. Siapa sih yang bisa jadi orang tua asuh? Mungkin sahabat hidup ada yang mau jadi orang tua asuh. Orang tua asuh ya sebenarnya sangat mirip dengan gerakan ASAK ya. Kalau di Keuskupan Agung Jakarta ada gerakan ASAK. Jadi siapapun bisa menjadi orang tua asuh yang mau secara rutin dan berkomitmen untuk membantu pendidikan anak-anak asuh ini minimal selama 1 tahun. Jadi selama 12 bulan itu kita ikat komitmen mereka untuk mau membiayai pendidikan anak-anak ini. Ya, jadi berkisar dari 250.000 per bulan sampai 500.000. Jadi itu kan untuk orang Jakarta, untuk orang di kota besar bukan angka yang berat gitu ya, karena kan dengan uang segitu setiap bulan kamu sudah bisa membiayai pendidikan satu orang anak di pedalaman gitu. Aku lihat di websitenya kalau orang tua asuh tuh harus ikut mission field trip. Itu kenapa diharuskan Kak? Ya, sebenarnya bukan diharuskan tapi kami menghimbau mereka yang selama ini kan mungkin hanya terus memberi uang gitu ya. Tapi kami sebenarnya ingin menghadirkan sebuah experience buat mereka, supaya mereka benar-benar melihat langsung, oh ini loh ternyata anak-anak yang kami tolong, oh ini loh ternyata umat yang selama ini kita tolong, yang kita bantu gerejanya itu ini. Bisa merasakan secara langsung, hadir secara langsung bersama mereka, dan mendapatkan pengalaman baru ya, pengalaman iman gitu. Nah itu yang kami juga sudah mulai buat rutin sekarang kegiatan itu, dengan harapan para donor, orang-orang baik yang selama ini juga selalu mendukung kami, itu bisa merasakan secara langsung hasilnya. Apa yang sudah mereka berikan selama itu ternyata ada buahnya. Gitu. Karena kadang kita sering berpikir, saya tuh selama ini hanya ngasih terus, cuma saya mungkin nggak lihat buahnya. Tidak, gitu ya. Kita kadang cuma kasih doang, tapi kita nggak lihat secara langsung ini buahnya apa ya buat saya. Gitu. Nah tapi kalau kita lihat langsung, merasakan langsung, pasti ada sukacita juga, ada kepuasan tersendiri. Oh ternyata apa yang saya berikan tuh enggak sia-sia. Ya memang selama ini enggak sia-sia, cuma kan kadang orang butuh melihat untuk percaya. Benar. Gitu. Jadi butuh
experience langsung, melihat langsung dan merasakan langsung itu jauh lebih baik gitu. Itu program untuk field trip tuh sejak kapan? Tahun kapan? Dari tahun lalu sebenarnya. Oh, dari tahun lalu ya. Selalu ke area timur atau area barat juga Sumatera? Karena kami mulai dulu dengan pendidikan, jadi kami bawa mereka ke Yogyakarta. Ke Yogyakarta, tempat anak-anak tinggal. Iya. Ini kan sudah masuk 200 gereja ya Kak ya. Itu pernah kebayang nggak sih Kak 200 loh? Iya. Dulu tuh saya mengira pertama kali saat sudah selesai bangun satu, saya tuh sempat mengira bahwa Tuhan hanya pengen saya bangun satu selesai. Karena kan saya pikir saya hanya mau bantu gereja di tempat saya datang pertama kali. Setelah selesai terbangun, saya pikir ya sudah selesai gitu. Cuma ternyata ada lagi yang minta. Saya merasa, loh kok ini jadi berlanjut ya. Saya sempat juga bertanya lah sama Tuhan dalam arti, aduh, ini benar nggak sih gitu? Maksudnya kalau ini saya melakukan itu benar apa enggak, tepat atau enggak? Apakah memang ini Tuhan tuh menghendaki bahwa ini akan berlanjut? Ya memang ternyata Dia menghendaki bahwa ini kamu harus lakukan terus, harus jalankan terus. Kalau ditanya stopnya kapan, ya nggak tahu. Terserah Tuhan gitu ya. Nah cuman ya sekarang ya saya udah nggak bisa stop karena ya sekarang udah menjadi seperti sekarang ya. Jadi saya sekarang cuman berusaha bagaimana memanage kepercayaan orang yang sudah sedemikian besar ya. Bagaimana mengelola dana donasi itu dengan sebaik mungkin, tepat sasaran, menyalurkannya juga dengan baik, dengan transparan dan akuntabel, semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira itu cara kami orang-orang muda yang bekerja di Jala Kasih, bagaimana mempertanggungjawabkan itu semua ya, bagaimana menjaga kepercayaan Tuhan itu juga bukan sesuatu yang mudah yang memang kami rasakan gitu. Karena sangat banyak tantangan sekali dan sangat banyak masalah yang terjadi di lapangan juga begitu banyak. Jadi tentu tidak terbayang bahwa akan sampai di hari ini di angka 200 buat kami itu tentu bukan pencapaian sebenarnya, karena dalam pelayanan nggak ada sesuatu yang mau dicapai kan, dalam arti ya kita kerjakan saja karena itu memang sudah tugas dan tanggung jawab kita ya. Tapi mengapa kita rayakan? Karena kita merayakan karya agung Tuhan ya. Apa yang sudah Tuhan lakukan semula sekarang sudah sampai pada titik ini juga, itu yang kita syukuri sebagai karya besar Tuhan yang mau menggunakan kita, yang mau memakai kita untuk bekerja dan melayani, akhirnya bisa sampai di titik ini. Tentu ini juga menjadi sukacita untuk semua orang yang sudah terbantu, terutama untuk anak-anak, untuk begitu banyak gereja, ribuan umat yang sudah terbantu, yang sudah tertolong, juga tentu begitu banyak orang baik, ribuan yang tidak saya kenal juga selama ini, karena kita selalu berkomunikasi hanya lewat sosial media, tidak pernah berjumpa. Ya tentu juga itu pasti juga merupakan sebuah kebahagiaan buat mereka bahwa tidak terasa sudah sedemikian lama mereka support dan akhirnya bisa sampai pada hari ini. Kayak yang gereja ke-200 ini bisa ceritakan nggak Kak, profil sedikit dari gereja yang ke-200 ini? Dari misalnya contohnya gereja ke-50 kami pilih misalnya di Sumatera. Nah kami mulai membidik daerah-daerah timur sebenarnya. Jadi karena gereja ke-50 ada di Sumatera, 100 ada di Sumatera, 150 ada di Sulawesi. Nah, kami mulai berpikir kira-kira 200 di mana ya? Karena Indonesia Barat sudah, Indonesia Tengah juga sudah. Nah, akhirnya kami putuskan kami mencari di kawasan Indonesia Timur. Dan momennya tidak jauh dengan terakhir kemarin pemekaran Keuskupan Labuan Bajo dari Keuskupan Ruteng. Akhirnya kami memilih gereja di Keuskupan Labuan Bajo sebagai tuan rumah yang ke-200. Jadi kami pergi ke sana, kami mencari kira-kira di mana yang tepat gitu ya. Akhirnya mendapatkan satu tempat, satu desa adat di kawasan Labuan Bajo yang memang sampai hari ini belum punya gereja. Karena di Indonesia Timur begitu banyak orang Katolik, mereka mayoritas orang Katolik, tapi ternyata memang juga masih cukup banyak gereja dan kampung-kampung, daerah-daerah yang memang belum memiliki tempat ibadah gitu. Karena gimana pun di sana kan juga daerah yang cukup miskin begitu ya. Jadi
akhirnya kami dapat satu tempat itu, dan akhirnya di tempat itu kami merancang dan merencanakan akan dibangun sebuah gereja inkulturatif Manggarai. Ya, karena memang dalam beberapa tahun terakhir ini kami juga mulai bekerja sama dengan banyak arsitek profesional, di mana salah satu misi kami adalah menghadirkan wajah gereja yang membumi ya. Yang membumi dalam arti ya, saya orang Jawa, ya saya melihat wajah gereja Katolik itu ya sesuai dengan adat dan istiadat saya. Kan itu adalah salah satu juga keindahan gereja Katolik ya, Vel, di mana kita datang, kita bisa melihat gereja dengan wajah asli setempat begitu. Jadi bagaimana menghadirkan wajah Kristus itu dengan berbagai macam wajah suku, kebiasaan, adat dan budaya masing-masing, tetapi semuanya tetap sama. Nah, jadi akhirnya kami mulai merancang sebuah gereja dengan desain berbentuk rumah adat Manggarai. Kayak ya, di desa Wairebo. Iya, betul. Barung Niang ya. Iya, betul. Jadi bentuknya bulat begitu. Jadi sangat unik, tapi tetap bagaimana bagaimana berusaha untuk mengadaptasi adat dan budaya orang Manggarai, tetapi bagaimana istilahnya membaptis itu menjadi secara maknanya nyambung antara budaya dengan gereja. Jadi itu lewat itu juga saya juga belajar banyak hal baru, bahwa ternyata semuanya itu bisa nyambung ya gitu, antara budaya dengan agama itu ternyata, terutama dengan kepercayaan Kristiani dengan kepercayaan Katolik dengan ajaran Katolik, itu ternyata semua bisa sejalan gitu. Nah, jadi diharapkan dengan hadirnya gereja ini nanti juga bisa menjadi daya tarik sendiri untuk Labuan Bajo, karena kan memang kita tahu sendiri Labuan Bajo sekarang menjadi kawasan pariwisata, dan kita berharap bahwa kehadiran gereja ini juga bisa menambah warna, tentu juga ya pasti berguna untuk umat di sana, tapi juga bisa menjadi tempat belajar ya tentang budaya dan belajar tentang iman Katolik. Itu yang menjadi misi kami sekarang. Jadi sahabat hidup nanti yang mau main ke Labuan Bajo juga bisa berkunjung, ya, karena agak jauh. Ya? Kurang lebih jaraknya hanya 1 jam dari Labuan Bajo. 1 jam dari Labuan Bajo. Masih sangat terjangkau. Setelah gereja yang ke-200 ini, Yayasan Viniade ada mimpi atau visi ke depan? Ya. Sekarang kita kan sudah menangani 2 bidang, pembangunan gereja dengan pendidikan. Ya, kami masih punya misi bagaimana yayasan ini juga bisa membantu bidang-bidang lain yang terkait dengan kebutuhan dasar umat. Ya, misalnya pembangunan gereja tentu sebagai sarana pastoral, lalu bagaimana sudah menyentuh pendidikan umat. Yang kami akan sasar lagi ke depan adalah kesehatan tentu sebagai kebutuhan dasar, dan yang keempat adalah pendukung, yaitu seminari, calon imam. Karena bagaimanapun kita membantu begitu banyak gereja, kalau kita tidak mendukung tenaga pastoralnya, tenaga imamnya kan juga percuma. Jadi bagaimana 4 hal ini harapannya ke depan bisa berjalan, jadi bisa saling melengkapi, saling mendukung, jadi akhirnya juga bisa membuat sebuah ekosistem yang baik ya. Jadi kita membangun gerejanya, membangun pendidikan umatnya, mendukung kesehatan umatnya, juga yang terakhir bagaimana kegiatan hidup menggereja itu juga bisa berjalan dengan baik, karena juga ada banyak calon imam, calon biarawati yang juga siap untuk melayani. Nanti kalau kesehatan ini dibuat kayak klinik gratis begitu atau bagaimana? Iya, kita sebenarnya lebih ingin mendukung ke fasilitasnya sebenarnya. Ya, jadi bukan untuk operasional, tapi misalnya sebuah rumah sakit misalnya, atau sebuah klinik di daerah pedalaman yang memang butuh disupport, entah itu gedungnya atau itu entah untuk peralatan medisnya atau apapun itu. Jadi memang dukungannya lebih ke sana ya. Memang karena kan selama ini kita melihat begitu banyak institusi kesehatan Katolik yang memang ya karena kita swasta, ya mau dapat bantuan dari mana gitu kan, memang
memang dituntut untuk membiayai diri sendiri lah bisa dibilang. Nah jadi ini juga diharapkan ke depan bisa menjadi salah satu alternatif pembiayaan ya untuk pendanaan mereka. Setelah itu ada lagi nggak Kak? Sudah. Oh tadi yang terakhir untuk seminari. Iya. Jadi untuk para calon imam maupun untuk itu tadi untuk pendukung fasilitas fisik yang ada di seminari gitu. Karena memang sampai hari ini cukup tidak banyak orang yang mau memberikan perhatian untuk calon imam ya, karena kebanyakan kan karena bukan sebuah bidang yang bisa dibilang apa ya menarik gitu. Menjual. Iya menjual gitu. Karena kan kalau untuk bangun gereja orang akan dengan mudah oh ya sudah gitu. Kalau untuk pendidikan juga itu kan banyak sekali orang sekarang yang sangat concern dengan pendidikan. Tapi kalau untuk pendidikan calon imam ya bukan sesuatu yang orang akan dengan langsung mudah untuk mau membantu gitu. Jadi kami berusaha juga untuk masuk ke sana supaya gereja ini bisa terus hidup dan berkelanjutan gitu ya, karena ada yang meneruskan. Ini kan membuat ekosistem yang baik ya. Betul. Untuk pertumbuhan pastoral. Yayasan Viniade juga bekerja sama kah dengan komunitas basis yang ada di Gereja Katolik Indonesia? Kita saat ini juga berkolaborasi dengan beberapa komunitas yang menjadi mitra kerja ya, dan sebenarnya misi kami ke depan juga kami ingin lebih banyak lagi berkolaborasi dengan mereka, karena bagaimanapun kan sebenarnya prinsipnya Jala Kasih ini kan menyediakan wadah untuk mencari dana atau donasi. Jadi sebenarnya yang menggunakan Jala Kasih ini adalah ya mereka, semua komunitas basis gereja Katolik boleh menggunakan Jala Kasih sebagai sarana mereka untuk mencari pembiayaan atau pendanaan. Nah sekarang contohnya kami berkolaborasi dengan salah satu komunitas namanya komunitas Domus Cordis, di mana mereka juga membantu kami untuk mendampingi anak-anak asuh kami yang ada di Yogyakarta, yang ada di Magelang. Jadi mereka yang secara full time mendampingi anak-anak ini, sehingga kami sangat terbantu sekali dengan mereka, dan anak-anak ini bisa terdampingi dengan sangat baik ya, secara karakter dengan iman mereka dampingi. Dan yang menarik adalah ya kami dua komunitas yang berbeda, punya warna pelayanan yang berbeda, tapi punya visi yang sama gitu ya. Kalau yang satu fokusnya hanya untuk mencari donasi, yang satu adalah memang mendampingi orang muda. Bagaimana mencetak orang muda yang yang hidupnya merasa dikasihi oleh Tuhan gitu ya, dikasihi oleh Kristus. Jadi bagaimana berusaha menggabungkan kegiatan pelayanan kami untuk sebuah tujuan dan misi yang sama gitu. Nah, jadi kami juga mengundang banyak komunitas dan berbagai macam komunitas basis lain yang juga mungkin punya keprihatinan yang sama, punya misi yang sama untuk kita mau berjalan bersama ke depan. Ini bagus banget ya, jadi harus ada berkolaborasi dengan yang lain, tidak hanya berjalan sendiri. Betul. Kak Greg, kalau itu kan tadi sukacitanya banyak sekali yang Kak Greg sampaikan. Untuk pengalaman iman Kak Greg sendiri, udah dari titik 0 sampai sekarang ke 200 dan banyak anak-anak yang dibantu, adakah pengalaman iman yang bisa menguatkan, mau di-share Kak Greg, yang menguatkan Kak Greg sendiri dan juga bisa menguatkan sahabat hidup dan sahabat Vidi ya? Sahabat Vidi itu sahabatnya Yayasan Viniade. Ya, kalau mau diceritain pasti banyak banget pengalaman iman. Ya, tetapi yang saya rasakan adalah ya karena saya bekerja juga, saya melayani juga, dan saya berusaha bagaimana untuk membuat keduanya ini bisa berjalan dengan maksimal, bisa berjalan secara harmoni gitu ya. Saya merasakan ada sebuah keseimbangan hidup gitu ya, dimana kita tidak hanya lelah untuk mencari penghidupan kita, tetapi kalau kita bisa melakukan sesuatu yang akhirnya apa yang kita lakukan itu bisa menghidupi orang lain, itu sesuatu yang jauh luar biasa. Ya, jadi tentu saya mengajak banyak orang muda
entah dimanapun kalian berada, sejak kalian masih muda, sejak kita masih produktif, kita masih kuat, kita masih sehat, kita mulai juga untuk membuka mata terhadap sesama ya, terhadap kebutuhan orang lain, terhadap hidup orang lain yang mungkin hidupnya jauh kurang beruntung dibandingkan kita. Ya, jadi karena saya merasa hanya dengan melakukan itu, dengan kita mau berbagi, bukan soal materi, tetapi dengan kita mau berbagi hidup, berbagi cerita, hadir bersama mereka, itu kita menemukan sebuah kekuatan dan semangat baru setiap hari dalam hidup yang nggak akan pernah habis. Itu, jadi ya saya merasa sangat bersyukur sampai hari ini selalu diberikan semangat yang sama setiap hari. Setiap saya bangun, saya selalu merasakan sebuah semangat dan energi yang baru setiap hari. Ya karena ya saya tahu bahwa hidup saya sudah menjadi berkat, dan setiap hari baru yang Tuhan berikan adalah ya itu menjadi sebuah kesempatan buat saya untuk menjadi berkat. Jadi untuk orang-orang muda ya, temukan semangat dan sumber energi baru itu setiap hari dengan melihat sesamamu yang memerlukan ya. Dan ketika kita sudah merasakan bahwa hidup kita sudah bermakna dan bermanfaat, itu istilahnya kamu udah selesai dengan hidupmu gitu. Jadi ya saya berharap bahwa semakin banyak orang muda yang semakin selesai dengan hidupnya, karena ya sudah merasakan hidup saya ini ada sekarang, saya tidak merasa sia-sia karena Tuhan punya maksud dan tujuan dalam hidup saya, dan saya sudah berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan mau gitu ya. Dan saya berharap semakin banyak orang muda yang bisa menemukan ini, bisa menemukan jalan, menemukan panggilannya, Tuhan tuh mau apa, mau bikin apa dengan hidupnya, sehingga apa yang mereka lakukan itu sungguh-sungguh menjadikan hidup mereka itu menjadi sebuah cerita, menjadi sebuah hidup yang bermakna dan berarti. Ya karena sebenarnya tujuan kita hidup ya cuma itu doang sebenarnya, Vel. Nggak ada yang lain. Bagaimana ya kita bisa menjadikan hidup kita ini bermanfaat dan bermakna untuk begitu banyak orang di sekitar kita. Untuk menemukan makna hidup itu harus keluar dari diri sendiri. Betul, ya Kak ya. Kak Greg, kata-kata hari ini Kak ada kah untuk mengungkapkan sukacitanya yang luar biasa? Iya, karena temanya hari ini adalah hidup menjadi cerita. Ya, saya tentu sangat bersyukur, dan saya berharap semua orang yang tergerak dalam gerakan Jala Kasih ini bisa menjadikan hidupnya sebagai sebuah cerita yang positif, yang bermakna. Bukan hanya untuk pasangan, untuk anak-anak, tapi juga semakin banyak orang yang melihat dan menyaksikan betapa Tuhan itu baik, dan betapa Tuhan itu mau bekerja dan mau memakai kita semua. Hidup kita ini yang tidak sempurna ini mau apa ya istilahnya, Vel, mau dipersembahkan dan mau dijadikan oleh Tuhan sebagai sebuah cerita yang bisa dibaca oleh begitu banyak orang bahwa Tuhan itu baik dan Dia mau bekerja di dalam hidup kita. Jadi jangan patah semangat untuk terus berbuat baik, terus berbuat dan bekerja melayani sebisa mungkin dan sebesar-besarnya untuk Tuhan, karena hanya dengan itu nanti kita pasti akan menemukan semangat, menemukan energi baru setiap hari untuk terus hidup dan berbuah. Wah, itu aja. Luar biasa sekali hari ini. Oke, sahabat hidup, itu tadi Albertus Gregory Tan dengan kisahnya yang sangat inspiratif terutama untuk orang muda. Dan pesannya, jangan lupa merangkai hidup kita menjadi sebuah cerita dengan membantu sesama. Karena lewat membantu sesama kita menemukan Yesus dan menemukan tujuan otentik hidup kita. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan berikutnya.